Peresmian Amphitheater Pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari ini Kamis 25 Februari. Gubernur resmikan pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga tahap 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan talkcernews.com dari Makassar dan jangan lupa share, bantu like, and subscribe. talkcernews.com, Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. H.M. Nurdin Abdullah meresmikan Amphitheater Pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga tahap 1, Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2021. Amphitheater ini memiliki lebar 50 meter. Tahap pertama diselesaikan sepanjang 250 meter dengan anggaran biaya sekitar 30 miliar rupiah lebih. Fasilitas ini diharapkan menjadi ikon baru kota Makassar, menjadi ruas jalan boulevard utama, yang akan menghubungkan beberapa kabupaten kota dengan Makassar. Jika rampung, jalur jalan lebar Metro Tanjung Bunga ini akan dilengkapi jembatan pedestrian, dan memberikan alternatif bagi dalam menikmati pemandangan. Ini diharapkan akan menjadi ikon baru kota Makassar. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bahwa penyelesaian jalan ini penting untuk segera diselesaikan karena berhubungan dengan kepentingan rakyat. Jadi ini kepentingan rakyat itu, di atas segala-galanya. Jadi ini harus kita selesaikan. Karena Tanjung Bunga ini adalah harapan kita menjadi landmark kota Makassar. Sehingga wajib harus selesai, kata Nurdin Abdullah. Jadi ini kepentingan rakyat, ya. Kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Jadi ini harus kita selesaikan. Karena Tanjung Bunga ini adalah harapan kita menjadi landmark kota Makassar. Ya. Sehingga wajib Tanjung Bunga ini harus selesai. Jadi mungkin tahap awal dulu karena udah banyak lubang-lubang, ya preservasi dulu kita lakukan supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pendekatan dengan para pemilik lahan, ya, supaya kita juga berkoordinasi dengan Kepala BPN Makassar dan Kanwil Pertanahan untuk bersama-sama menyelesaikan akses lahan yang masih tersisa. Ya. Jadi insya Allah kita berharap 2022 lah. Ya, ini betul-betul udah tuntas. Jalan Metro Tanjung Bunga sendiri akan menjadi landmark Makassar, dengan panjang jalan 6 km, lebar 50 meter akan dilengkapi dengan fasilitas jalur sepeda lebar 6,6 meter, jalur lambat 4,8 meter, jalur hijau 1 meter, jalan utama 9,6 meter dan jalur hijau 2 meter. Jalan nanti diharapkan dapat mengakomodir intensitas transportasi tinggi. Prof. H.M. Nurdin Abdullah mengatakan bahwa selanjutnya akan dilakukan pendekatan dengan para pemilik lahan. Demikian juga berkoordinasi dengan BPN Makassar dan Kanwil Pertanahan untuk bersama-sama menyelesaikan akses lahan yang masih tersisa. Insya Allah kita berharap 2022 ini betul-betul sudah tuntas. Ya, masalahnya itu tadi soal mereka udah setuju semua memberikan, tapi ada satu minta lagi diturunkan, bukan lagi 20 tapi menjadi 15. Ya, tapi ini akan kita duduk bersama, kita berembuk untuk menyelesaikan ini. Saya kira tidak berat. Yang satu hal yang saya ingin tekankan bahwa ini kepentingan rakyat harus didahulukan. Tidak boleh ini ditunda. Sedangkan PJ Wali Kota Makassar, Prof. Rudi Jamaluddin menyatakan hadirnya amphitheater ini selain akan menjadi ikon, juga akan semakin menguatkan peran Makassar sebagai hub menghubungkan kawasan timur dan barat yang telah dimiliki dan menjadi modal sejak dulu. Dari sisi histori telah menjadi kota tujuan niaga bagi pedagang luar ini. Ini tidak lepas dari posisi strategis secara geografis kota Makassar yang hampir berada di tengah-tengah gugusan kepulauan Indonesia. Sehingga tentu memegang peran sebagai hub yang menghubungkan antara timur dan barat jelasnya. Kota Makassar merupakan ibu kota Sulsel, yang dikeliling oleh potensi-potensi yang terdukung oleh daerah di sekitar kota Makassar. Ini menjadi modal dasar kota Makassar berkembang menjadi kota terkemuka, bukan saja di Indonesia tetapi juga dunia.
Potensi ekonominya bukan dari sektor pertanian, namun sebagai kota jasa potensi ekonominya ada pada sektor pariwisata dan investasi. Dengan terkelola dan teroptimalisasi dengan baik, maka kota Makassar akan menjadi kota maju di masa yang akan datang. Tentu amphitheater yang merupakan inisiasi dan gagasan dari Gubernur Sulsel, yang merupakan bukti bahwa pemerintah Provinsi Sulsel sangat memperhatikan kota Makassar untuk sama-sama bisa bersinergi, menghasilkan kota Makassar yang ramah pariwisata dan investasi, kata Prof. Rudi Jamaluddin. Perannya bagi kota Makassar untuk menggenjot pariwisata dan investasi untuk peningkatan PAD dan peningkatan kota Makassar. Beliau sangat konsen memperhatikan Makassar. Lego-lego baru saja diresmikan oleh beliau. Setiap hari, setiap sore, sangat ramai pengunjung dan sekarang pelebaran amphitheater yang saya yakini dan percaya bahwa ini akan memberikan kontribusi akumulatif dalam hal mendorong dan memajukan pariwisata di kota Makassar selanjutnya. Rudi meyakini, jika berbicara pariwisata dan investasi adalah bagaimana memuaskan pelayan. Demikian juga menghadirkan kemudahan bagi investor. Sehingga terkait kepariwisataan dibutuhkan program kesungguhan yang ikhlas untuk menghasilkan karya nyata yang memberikan kepuasan. Pungkas penjabat wali kota yang akan mengakhiri masa jabatannya besok 26 Februari 2020 ini menyebutkan bahwa wali kota terpilih akan dilantik oleh Pak Gubernur. Ia yakin dan percaya dengan latar belakang sebagai seorang arsitek, dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh Dedi Pomanto akan mampu lebih optimal menumbuhkan dan menggerakkan sektor pariwisata investasi di kota Makassar. Terima kasih sudah menonton konten ini. Dikabarkan oleh Mudahri, Talkcernews.com dari Makassar. Jangan lupa share, bantu like, and subscribe. Cek halaman untuk konten viral lainnya di www.talkcernews.com dan https://mobile.twitter.com/talkcernews.